Yang mana dah join tu boleh seek kehadiran dulu lah. Para hadirin diminta untuk terus berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku, Ibu Kandung Suluh Budiman dan Cemerlang Bersama. Ibu kandung Suluh Budiman, obor di malam gelap, bina budi penyebar tekad, pancaran semangat wajah. Ibu kandung Suluh Budiman, ibu pujaan kami yang berjasa pada masyarakat. Hidup gagah berani, Ibu kandung Suluh Budiman, dengarlah sumpah sumbang sinar suci. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap berbakti. Selagi hayat di kandung badan, kami tetap kepada seluruh warga UPSI untuk memastikan kita mencapai bintang. Kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi. Akademik dan akhlak terpuji, seimbang dan gemilang.
Hadirin dipersilakan duduk. Yang berusaha Cik Makrolin Marlin, Graduan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Malaysia Sabah dan kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh makna ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, majlis dengar ini mempersilakan Saudara Wan Muhammad Aizat untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih ajsadana wa sabbit imanana wa wasi' arzaqana wa hassin akhlaqana wa nawwir qulubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahlil khair waj'alna min ahlil barakah waj'alna min ahlil maghfirah. Allahumma ij'alna min ahlil jannah waj'alna min ahlil firdausi a'la bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al majlisana hadza majlisan mubarakan li ashabina wa ahlina wa jiranina wa duyufina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberikan sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami mohon perlindungan dengan Engkau daripada munafik keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Saudara Wan Muhammad Aizat atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan persilakan Saudara Jahadi Ampalus, pengarah program penggunaan media sosial kepada pelajar Universiti pada hari ini untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis selaku moderator kita pada pagi hari yang indah ini. Jadi selamat pagi dan selamat sejahtera kepada para hadirin sekalian. Sebelum itu bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana diberi kesempatan untuk berwebinar bersama untuk menjayakan program penggunaan media sosial kepada pelajar Universiti UPSI, khususnya yang dianjurkan oleh kumpulan kami dari kursus co-curricular berkredit pembimbing gerakan sebaya Grup H CPR 2011. Saya sangat berterima kasih kepada semua hadirin sekalian kerana sanggup meluangkan masa untuk menjayakan program ini. Program ini tidak dapat direalisasikan tanpa sokongan daripada para hadirin sekalian. Terima kasih sekali lagi diucapkan. Hadirin yang saya hormati,
Besarlah harapan saya agar program yang dirancang ini dapat mencapai objektifnya, yaitu untuk memberi kesadaran kepada mahasiswa-mahasiswi UPSI khususnya berkaitan bahayanya penggunaan media sosial jika disalahgunakan dalam kehidupan seharian, dan menanam sikap hormat dan toleransi dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi UPSI semasa berkomunikasi menggunakan media sosial. Saya dan rakan-rakan lain mengharapkan agar program pada kali ini dapat manfaat kepada semua mahasiswa-mahasiswi UPSI. Semoga majlis ini dapat mengeratkan lagi silaturahim kita dan matlamat program dapat dicapai. Akhir kata, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang hadir dan sanggup meluangkan masa. Walaupun para hadirin mungkin hari ini ada aktiviti lain atau bercuti daripada kesibukan kuliah. Sebelum saya mengembalikan kepada pengacara majlis, saya mewakili tim saya, yaitu kumpulan 8, ingin memohon maaf sekiranya ada kelemahan semasa program dijalankan. Sekian dan selamat berwebinar semua. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Hadi Ampalus atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Cik Makrolin Marlin, graduan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Malaysia Sabah untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Oke, baiklah, salam sejahtera, selamat pagi semua. Oke, terlebih dahulu saya ingin merakamkan terima kasih kerana memberi saya peluang untuk dalam hari ini untuk berkongsi. Oke, saya cuba untuk share dulu ya, sekejap. Sekejap ya, saya coba share dulu. Oke, baiklah. Ada nampakkah slide saya? Ada. Nampak. Oke, sebelum saya memulakan saya punya perkongsian hari ini tentang penggunaan media sosial khususnya dalam kalangan pelajar, oke, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, saya Makrolin Marlin, berasal dari Sabah, dan ini merupakan latar belakang pendidikan saya, di mana saya memulakan saya punya pendidikan di SRT Ulu Mosopo, yaitu berdekatan dengan saya punya kampung.
Kemudian saya memulahkan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan II dan berpindah pada tahun 2011 yaitu di Tenom dan meneruskan di pelajaran di tingkatan 6 di Keningau, dan kemudian barulah saya mendapatkan ijazah saya di University Malaysia Sabah, dan kemudian saya baru sahaja habis menyelesaikan saya punya pembelajaran dalam DPLI dan sedang menunggu untuk keputusan kemudian. Itu adalah sedikit saya punya latar belakang pendidikan, dan daripada yang kita tengok nih, daripada saya punya pendidikan ini sebenarnya saya banyak berpindah rendah dan saya banyak mengenal, maksudnya bersosial dengan pelbagai di suatu tempat, contohnya di Labuan II lain dia punya kerena, kemudian berpindah di Tenom lain juga kerena dia, dan seterusnya. Begitu juga saya meneruskan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi itu pelbagai kerena sosial daripada rakan-rakan pergaulan saya. Dari situ saya dapat menyelesaikan diri terutamanya dengan penggunaan media sosial juga dan pergaulan seharian. So, kita akan teruskan dengan perkongsian saya, yaitu apa itu media sosial. Saya harap tidak terlalu laju saya bercakap dan juga tidak kamu semua di sini yang khususnya yang dari Semenanjung dapat memahami saya punya bahasa, itu bahasa Sabahan. Saya harap semua boleh paham kan. So apa itu media sosial? Ini adalah definisi daripada beberapa tokoh yang saya sudah tengok, saya sudah baca, di mana dia memberitahu bahwa media sosial ini dia didefinisikan sebagai satu kumpulan aplikasi yang berasaskan internet dan dia berkembang atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0. Di sini kita melihat bahwa dia semakin lama semakin media sosial itu berkembang mengikut ideologi dan teknologi yang semakin canggih. Dan seterusnya menurut si Michael nih, dia menyatakan bahwa media sosial ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat ataupun membuat orang itu dapat bekerja sama, membuat satu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi, yaitu melalui pesan yang berasaskan web. Oleh sebab internet itu semakin berkembang, yaitu mengikut kemajuan teknologi, maka dia sudah semakin bermacam-macam teknologi yang tersedia untuk pengguna, dan pengguna juga mengalami perubahan. Seterusnya ini pula menurut Kamus Dewan Bahasa, di mana dia menyatakan bahwa media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan, manakala sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Di sini kita dapat lihat bahwa media itu adalah satu alat sahaja untuk di antara pengguna dia, maksudnya sosial, masyarakat dan kita sendiri. Seterusnya. Ini adalah sedikit sejarah kemunculan media sosial ini, di mana ia bermula pada tahun 1978, di mana penemuan papan bulletin itu dia berfungsi untuk muat turun maklumat dan komunikasi melalui surat elektronik. Maksudnya di sini adalah tidak seperti yang sekarang, masih lagi dia permulaan, dan media sosial ini dia terus berkembang sehingga ada penerbitan blog yang pertama, yang dilancarkan pada tahun 1999 oleh si Riani. Dan seterusnya muncul pula media sosial Friendster pada tahun 2002, Link, MySpace, Facebook, dan yang sekarang sangat banyak lagi aplikasi yang kita nampak yang menjadi tren, di mana remaja sekarang paling kurang di dalam telepon dia ada 4 atau 3 atau lebih aplikasi media sosial yang dia ada untuk dia gunakan untuk bersosial dengan rakan-rakan, untuk dia berhubung dengan rakan-rakan, dan banyak lagi yang boleh dilakukan sekiranya kita menggunakan aplikasi itu dengan betul, dan dia akan memberi sesuatu yang impact yang baik dan impact yang negatif juga. Seterusnya, media ini pada awalnya dia merupakan satu alat perantara, yaitu radio, television, atau surat kabar. Maksudnya pada masa ini
pengguna hanya dapat menerima sahaja maklumat yang diberikan melalui radio, televisi, dan surat kabar. Dan pada masa ini pengguna tidak dapat memberi reaksi ataupun tindak balas, memberi pandangan, bersuara atau apa saja yang mereka tidak puas hati tentang maklumat yang ingin diberikan. Jadi media ini dia mempunyai limit ataupun terhad dan suka untuk para pengguna kemukakan pandangan atau pendapat yang mereka ingin sampaikan daripada maklumat. Maksudnya maklum balas mereka terhadap maklumat yang diberikan daripada media yang awal. Dan selepas kemajuan teknologi, maka internet itu semakin berkembang dan dapat kita melihat dari aplikasi dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, di mana media sosial ini dia semakin berkembang dan dia sekarang dibahagikan kepada beberapa kategori selain daripada aktiviti sosial semata. Oke, contoh dia medium sosial lain adalah dapat membuat perbincangan melalui forum, webinar seperti ini juga, mengadakan video secara langsung, live, dan penulisan di dalam blog, interaksi permainan video, dan lain-lain. Maksudnya di sini perkembangan teknologi itu membuatkan internet juga semakin berkembang dan media sosial semakin berkembang dari masa ke semasa. Oke, setakat ini boleh ikutkan? Oke, saya teruskan. Oke, ini yang pertama adalah saya akan berkongsi beberapa kebaikan menggunakan media sosial ini, di mana terdapat banyak kebaikan yang kita boleh dapat daripada penggunaan media sosial ini, khususnya pelajar, tetapi harus bijak. Oke, yang pertama, sekiranya kita menggunakan media sosial ini, kita akan dapat menambah kenalan yang baru. Bertukar-tukar pendapat. Kita juga akan dapat berkongsi maklumat, adat, budaya, dan macam-macam yang kita boleh berkongsi dengan rakan yang baru. Tidak kira kita akan dapat kenalan daripada daerah kita sendiri, negeri lain. Bahkan ada juga yang kenalan yang kita dapat dari luar negara. Dan daripada media sosial ini juga ada yang dapat jodoh, maksudnya bertemu jodoh. Begitu. Ini adalah yang pertama kebaikan media sosial ini dalam kalangan pelajar. Seterusnya dapat mengisi masa lapang. Bagi yang mungkin sesetengah orang tuh dia sepanjang hari ataupun dari hari Senin sampai hari Jumat tuh mungkin dia sibuk dan masa lapang dia itu hanya akan ada pada waktu petang mungkin atau pada ujung minggu, jadi dia akan dapat menghabiskan masa dengan mencari maklumat yang berfaedah. Contohnya di dalam Facebook. Dalam Facebook tuh banyak perkara yang bagus kita boleh nampak yang baik dan kita boleh gunakan itu untuk kita punya kehidupan seharian. Kita juga akan dapat mencari tahu tentang isu semasa luar dan dalam negara. Ini kalau sudah kita terlampau khusyuk untuk mencari maklumat di masa lapang kita akan dapat banyak isu yang kita dapat baca, kita akan dapat tahu apa yang berlaku di luar kawasan kita. Gitu. So, yang seterusnya apabila kita ada masa lapang, kita boleh melayari Facebook, menonton YouTube, dan daripada ini juga kita akan dapat mencari tahu tentang kerja atau maklumat kerja yang kita minat. Contohnya dalam Facebook dan beberapa aplikasi yang lain terdapat banyak orang ataupun contohnya guru-guru yang akan berkongsi tips mereka mengajar, tips mereka berada di sekolah, ada juga yang berkongsi maklumat macam mana dia belajar, khususnya yang pelajar, dan ini akan menjadi bacaan, tontonan, dan santapan untuk orang yang lain. Itu adalah kebaikan menggunakan media massa ini yang kedua, dan yang seterusnya adalah media massa ini juga akan menjadi medium pengiklanan produk ataupun buat bisnis. Ini dia semakin terkenal di Malaysia, khususnya di mana-mana pun dia semakin terkenal, di mana dengan menggunakan media sosial ini kita boleh membuat promosi ataupun menjadi dropship. Satu perkongsian daripada saya, sewaktu saya belajar di UMS, saya membuat promosi dengan
aplikasi WhatsApp lah khususnya. Saya buat satu flyers. Saya menyatakan di sana bahwa saya membuat servis untuk buat makeup, ambil gambar itu semua, dan juga melukis potret. Dan ini adalah salah satu inisiatif saya untuk mendapatkan pendapatan. Oke. Dan dia sebenarnya boleh dilakukan kalau kita mampu membuat dua kerja dalam satu masa yang sama. Maksudnya dalam masa yang sama tuh saya kena siapkan saya punya tugasan, assignment, dan dalam masa yang sama sekiranya ada masa lapang saya akan buat saya akan buat promosi sekiranya ada rakan-rakan yang mau menggunakan khidmat saya, dan syukur dia berjalan dengan baik sekali. Ada dia punya permintaan tidaklah terlalu tinggi tapi tidaklah sampai tidak ada, maksudnya sentiasa ada, dan saya akan buat itu pada hujung minggu sehinggalah saya keluar ke tempat lain untuk membuat servis yang makeup itu semua. Ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan income. Yang penting kita boleh melakukan kerja tuh dalam masa yang sama dan tetap fokus kepada pendidikan kita, tetap fokus dengan tugasan kita, tetap fokus dengan kelas yang kita lakukan. So, ini adalah kebaikan dia menjadi medium pengiklanan produk untuk menambahkan kita punya income. Oke, money pocket begitu. Oke, yang seterusnya melalui media massa ini juga, media sosial ini kita boleh menyebarkan maklumat. Oke, apa saja maklumat, berita apa saja isu semasa yang baru kita boleh dapat dengan mudah, pantas, yaitu melalui Facebook, WhatsApp, Instagram semua. Kita tidak perlu lagi mau bangun, pasang TV, tengok berita, tidak perlu. Semua sekarang ada di telepon bimbit, just bangun dan tengok apa yang sudah menjadi yang telah disajikan. Oke, khususnya kalau mau tengok berita ada juga satu blog untuk Astro Awani, begitu kita akan dapat maklumat dari sana. Dan bukan itu saja, di WhatsApp pun kalau belum lagi bangun, itu berita-berita isu semasa sudah masuk di dalam kita punya WhatsApp, dan kita saja yang kita saja yang tengok sama adakah berita itu betul ataupun tidak. Itu semua adalah kebijaksanaan kita untuk mengendalikan maklumat yang kita terima daripada media sosial. Oke, contohnya kita sebagai seorang pelajar juga kita boleh menyebarkan maklumat. Contoh kita buat sesuatu kajian etnik, dan daripada kajian kita itu kita boleh share dia di dalam Facebook atau Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram dan sebagainya untuk bacaan orang lain juga. Dan ini akan sangat membantu pelajar-pelajar yang lain yang akan menyusul membuat kajian tersebut begitu. Oke, itu adalah kebaikan yang kita boleh dapat daripada media sosial ini. Seterusnya, berkongsi maklumat dan ilmu. Oke, daripada media sosial ini juga kita akan dapat berkongsi maklumat dan ilmu, khususnya daripada rakan kenalan kita. Contohnya dia berkongsi tips. Contohnya macam pelajar sekarang, kamu sebagai seorang pelajar, oke? Ada bagusnya, ada baiknya kita berkongsi macam mana kita belajar kepada mungkin di dalam wall kita di Facebook atau di WhatsApp, di grup WhatsApp, macam mana tips kita belajar, ada bangun pagi, oke, mungkin sholat 5 waktu, oke, seterusnya kita juga boleh berkongsi macam mana kita mau handle kita punya masalah, stres begitu. Dan itu akan menjadi bacaan, santapan untuk orang lain, dan itu akan menjadi ikutan. Nah, dan seterusnya media nih dia boleh menggantikan TV untuk mendapatkan maklumat terkini. Maksudnya itu apabila orang sudah kongsi sesuatu benda tuh, isu semasa tuh atau ilmu tuh, dia akan menjadi tren, dia akan terus viral begitu, dan orang akan membaca dia, akan menjadi bacaan untuk dia. So tidak susah lagi, tidak perlu lagi mau pergi buka TV macam tuh, just di ujung jari. Dan media sosial ini juga merupakan medium paling pantas untuk mendapatkan maklumat. Oke, di situ juga kita juga boleh menjadi sebagai seseorang yang boleh
boleh berkongsi maklumat dan ilmu. Apa yang ilmu yang kamu dapat, contohnya kata-kata motivasi daripada kamu punya lecturer, mungkin daripada penceramah, mungkin kamu boleh kongsikan itu sebagai kamu punya peringatan untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Oke, dan yang keenam, meningkatkan kemahiran ICT. Oke, daripada media sosial ini juga sebenarnya kita dapat meningkatkan kita punya kemahiran ICT, di mana contohnya sebagai seorang pelajar itu sangat banyak yang perlu dilakukan, membuat video, mengedit, dan kita tidak terlalu banyak masa untuk belajar sesuatu tuh, maksudnya contohnya mengedit video dan kita tidak ada masa untuk belajar. Jadi just ambil telepon bimbit dan klik bagaimana cara dan itu sangat mudah, pantas, hanya dia mengambil masa untuk kita paham dan kita tengok step yang dia bagi dan kita akan paham, kemudian baru lakukan dah. Oke, dan tidak perlu tunggu rakan untuk membantu sekiranya tidak mahir dalam menggunakan ICT. Contohnya sebagai seorang yang bakal menjadi seorang guru, betul? Oke, jadi kita akan didedahkan dengan penggunaan macam mana untuk menyediakan bahan-bahan bantu mengajar. Dan apabila kita mencari macam mana cara untuk menggunakan bahan bantu mengajar ini, kita perlu mempunyai idea yang bernas, macam mana membuat video, macam mana supaya dia punya animasi itu cantik, menarik minat pelajar, macam mana membuat slide supaya slide itu tidak nampak terlalu boring, pelajar-pelajar suka, dan sangat banyak lagi yang perlu kita lakukan sebagai seorang bakal menjadi seorang pendidik. Jadi dari sini sebenarnya daripada media sosial ini kita just klik apa yang kita tidak tahu dan dia akan keluar sangat banyak. Di YouTube pun ada, di Facebook pun ada, dan disitulah kenapa saya katakan tadi bahwa media sosial ini tempat di mana orang berkongsi ilmu yang dia dapat, maklumat, di mana terdapat guru-guru yang senior yang berkongsi maklumat, bagaimana dia membuat bahan bantu mengajarnya tuh. Setakat ini ada persoalan? Ataupun terlalu cepat? Terlalu cepat mungkin, tapi tidak apa. Itulah kebaikan yang kita boleh peroleh daripada media sosial, dan sebenarnya banyak lagi yang kita boleh dapat. Khususnya yang pelajar, kadang-kadang juga ada juga yang belajar, dia mau, contohnya kan ada ceramah-ceramah keagamaan, tetapi dia tidak mempunyai masa yang terluang untuk pergi ke tempat seminar tersebut. Jadi daripada media sosial juga kita boleh ikuti, kita boleh ikut ceramah yang dilakukan daripada media sosial. Khususnya yang sekarang pandemik ini banyak webinar yang dianjurkan, dan kita boleh sahaja menyertai webinar itu di tempat kita masing-masing. Itu adalah kebaikan menggunakan media sosial. Setakat ini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya akan teruskan saya punya perkongsian. Kalau ada, saya buka sekejap. Semua malu-malu kan nih. Di sini ada soal. Dalam nih, saya akan tolong bacakan untuk panel. Ini soalan daripada si Nurin. Apa pendapat Anda mengenai remaja yang masih berada di sekolah mempunyai banyak jenis akaun media sosial? Boleh tanggap? Atau saya bacakan balik? Boleh. Pada pendapat saya, remaja pada masa sekarang ini terlalu mengikut tren, sehingga kalau boleh semua aplikasi yang ada tuh dia mau. Contohnya aplikasi yang ada sekarang paling famous, TikTok, Facebook, di sana dia semua ada. Di sana juga ada Bigo pun ada, di sana juga dia ada.
apalagi Omi pun di sana pun dia ada. Oke. Kenapa remaja sekarang mempunyai begitu banyak aplikasi di dalam telepon dia? Sebab satu, dia mau mengikut tren. Oke, mungkin salah satu sebab dia, sebab kawan dia ada benda tuh, jadi dia tidak mau ketinggalan. Jadi dia cakap saya pun mau ada nih. Oke, dia akan buka account dia dan apabila sebenarnya kalau tidak dicegah ataupun tidak ibu bapak membiarkan kanak-kanak ataupun remaja tersebut memiliki begitu banyak aplikasi di dalam telepon bimbit dia, sebenarnya itu akan melalaikan dia, menghanyutkan dia. Oke. Contohnya apa nama nih? Aplikasi, saya bagi satu contoh aplikasi Bigo. Oke, Bigo. Bigo nih dia bermula pada tahun 2016 kalau tidak silap, dan dia punya CEO ataupun pembuat tuh aplikasi adalah daripada Singapura. Oke. Ini adalah sedikit perkongsian daripada saya, di mana pada masa itu 2016 saya masih di UMS, ada satu kawan saya, dia install to Bigo, kemudian saya tidak tahu, pada masa itu saya tidak tahu apa yang ada di dalam Bigo, apa yang berlaku di sana. Kemudian dia menghabiskan masa dia 24 jam dengan Bigo dia. Dia menghabiskan masa dia 24 jam di Bigo, sehingga sebab saya dengan dia sebilik, jadi saya tidak tahu bila dia pergi makan, bila dia pergi mandi, pergi kelas semua. Sebab dia terlalu lekah dengan dia punya aplikasi Bigo tuh pada masa itu. Dan pada masa itu juga saya berpikir bahwa aplikasi itu sangatlah tidak baik, dan dia sangat menghanyutkan ataupun membuatkan seseorang itu lalai apabila penggunaan dia tidak dicegah ataupun tidak dipantau. Oke, sekiranya coba kita bayangkan sama-sama, kalau remaja sekarang masih umur 13 sampai 17 atau 18, 19 begitu, mempunyai pelbagai aplikasi yang di dalam dia punya telepon, yang dia gunakan aplikasi itu sebagai tempat dia berhibur sahaja. Adakah dia akan menjadi seorang pelajar yang berkualiti atau menjadi kebanggaan ibu bapak? Tentunya tidak. Oleh sebab itu, pada pendapat saya, ibu bapak harus pantau kegiatan anak-anak, apa aplikasi yang ada dalam telepon bimbit anak-anak, supaya mereka tuh tetap fokus dengan pembelajaran. Oke, kalau di TikTok pula boleh, di sana pun kita boleh dapat banyak maklumat sebenarnya, ada maklumat yang tentang kesehatan, makanan, tips-tips belajar, dan banyak lagi. Di sana pun ada guru-guru juga yang buat buat konten untuk memberi semangat kepada pelajar. Tetapi apabila remaja yang masih lagi di umur 13 sampai 17 tahun ini terlalu leka dengan aplikasi-aplikasi begini, sudah pasti mereka tidak akan dapat apa yang mereka belajar. Oke. Khususnya yang contohnya PDPR sekarang. Oke. Di sana guru-guru sedang mengajar, membuat tuh Google Meet. Di sana juga dia sibuk mencari. Sudah dia bosan dari Bigo pula, dia pergi TikTok. Sudah dia bosan di TikTok, dia pindah pergi Facebook. Bukankah itu melalaikan dan harus dipantau dan dicegah oleh Bapak? Jadi melihat kepada keadaan kita yang sekiranya pelajar-pelajar atau remaja mempunyai banyak aplikasi dalam telepon bimbit, dan masa yang sama PDPR sedang berlangsung, sedangkan guru-guru berhabis sudah mau beri pengajaran, tetapi pelajar tuh sibuk, kan tidak guru itu tidak melihat, tidak nampak apa kegiatan dia, just on masuk Google Meet, kemudian off camera, lepas itu dengar apa guru itu ajar, tetapi dia punya pikiran ataupun dia punya dia punya otak tuh tidak ada dalam pembelajaran tersebut. Maksudnya dia sudah terbuai. Sekejap-sekejap pergi TikTok, tengok, las habis sudah kelas. Apa yang dia dapat di masa belajar? Itu pendapat saya. Oke.
Adakah itu menjawab soalan? Ada lagi soalan? Ya, oke, thank you Nirin. So, mungkin sebagai kamu yang akan bakal menjadi sebagai seorang guru nih, perlu pantau juga lah. Mungkin ada adik-adik di rumah, perlu tahu apa kegiatan dorang, apa aplikasi yang ada dalam telepon dorang tuh. Kemudian coba cek apa kegiatan yang mereka sering lakukan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Oke. Ada lagi soalan? Kalau tidak ada, saya akan teruskan perkongsian saya hari ini. Oke. Oke. Ada soalan ni. Oke. Daripada Mazira, dia tanya bagaimana kita boleh mengatasi masalah obses terhadap penggunaan media sosial. Oke. Bagaimana kita mau menghadapi terlalu obses dengan media sosial? Oke, yang pertama, apa yang perlu kita lakukan adalah coba untuk melakukan kegiatan yang melibatkan fisikal. Contohnya bersukan. So, bila kita bersukan, kita akan dapat melupakan sedikit penggunaan media sosial itu. Tidak dinafikan sekarang ramai remaja, bukan saja remaja, bahkan yang dewasa juga kemana-mana telepon bimbit, kadang di tandas pun ada orang bawa telepon bimbit, betul? Oke, jadi penggunaan telepon bimbit ini semakin dia terlalu obses, bukan saja dalam kalangan remaja tapi kebanyakan orang. Oke, so pada pendapat saya apa yang patut dilakukan adalah melibatkan diri dalam aktiviti yang melibatkan fisikal, tentunya bersukan, melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh kebajikan mungkin begitu. Itu akan membuatkan kita lupa. Kita akan tidak lupa, tapi kita akan berhenti seketika dalam melayari internet, melihat media massa apa yang ada. Oke, seterusnya bagi siapa-siapa yang terlalu obses yang dalam media sosial nih, tidak boleh kalau tidak tengok media sosial begitu. Kita coba untuk praktikkan diri, melakukan sesuatu pada awalnya. Kalau yang muslim awal ambil masa untuk sholat begitu, bersukan awal pagi, itu akan menyegarkan kita. Dan apabila kita terlalu lekat dengan telepon bimbitnya, sebenarnya dia sangat buruk untuk kesehatan kita. Kadang-kadang saya pun pandai terlelai juga, terlalu obses dengan apa yang saya buat di dalam media sosial, apa yang saya tengok, tetapi saya akan tengok masa. Pandai bagi masa juga sangat penting dalam penggunaan media sosial ini. So even sesuatu isu tuh atau maklumat atau aplikasi yang terlalu membuat macam kita terlampau, saya tak boleh lah kalau saya tidak tengok ni benda, begitu. Macam TikTok contohnya, saya tidak boleh tidak tengok kalau TikTok begitu. Coba untuk melakukan sesuatu aktiviti yang melibatkan fisikal sahaja tanpa menggunakan telepon bimbit. Kita pasti dapat berusaha, kita akan dapat merubah sedikit demi sedikit lah penggunaan media sosial itu. Maksudnya dapat mengurangkan keobsesan terhadap media sosial itu. Ya. Adakah itu menjawab? Ya, jawab. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi persoalan mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya akan teruskan. Yaitu dengan ini. Inilah yang paling saya hendak tekankan di sini, yaitu keburukan penggunaan media sosial yang berlebihan.
Oke, saya percaya di sini ramai kita tahu apa keburukan penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan, terutamanya yang macam kita pelajar, untuk remaja-remaja yang masih bersekolah, terlalu banyak keburukan dia daripada kelebihan dia. Walaupun media sosial ini sangat banyak memberikan impact yang positif, tetapi orang lebih memilih ke arah yang negatif. Maksudnya penggunaan media sosial itu mereka gunakan ke arah bukan yang positif tetapi yang negatif. Oke, mari kita tengok nih. Oke, saya percaya semua tahu nih. Di mana Malaysia nih merupakan nomor kedua ranking yang paling agresif untuk cyberbullying begitu. Oke, ini semuanya berasal daripada media sosial, di mana ada saja perkara yang tidak sesuai di kalangan masyarakat, pasti netizen akan memberi tindak balas. Oke, beza dia di sini adalah pada masa yang dulu kan maklumat yang diberikan itu kan just kita pengguna ini dapat terima sahaja. Tetapi pada masa yang sekarang ini kita bukan saja dapat menerima maklumat isu semasa, tetapi kita juga boleh bertindak balas, maksudnya memberi respon, memberi pendapat, sehingga kadang-kadang pendapat kita tuh, cara kita memberi komen, khususnya yang netizen memberi komen itu, dia menjadi satu impact yang besar kepada individu-individu tertentu. Mungkin dia menjadi depresi, emosi begitu. Based on daripada itu komen saja orang boleh bunuh diri. Itu yang terjadi pada masa sekarang. Jadi betapa bahayanya kalau penggunaan media sosial ini terlalu berlebihan dalam diri seseorang, terlampau obses. Oke, ini kita boleh tengok sejak isu semasa, asal ada sejak isu semasa Insta famous kah, artis semua, netizen tidak akan ketinggalan. Oke, netizen akan cepat membuat kerja, dan sebenarnya apa yang mereka buat itu dia akan memberikan impact yang tidak baik kepada individu-individu tertentu. Oke, seterusnya. Oke, ini juga. Di dalam media sosial ini ada keburukan dia, di mana terlalu terbuka, terlalu tidak berpikir panjang dalam membuat sesuatu, maka inilah yang berlaku. Berlakulah body shaming begitu. Oke, dan kita boleh nampak di sana itu adalah frontliner. Oke. Nah, di situ kita sebenarnya boleh nampak macam mana masyarakat atau netizen memperlekeh. Mereka memberikan komen yang tidak memberikan semangat, komen yang tidak baik, memberikan kata-kata kesat, dan itu sebenarnya memberi impact kepada individu-individu terbabit. Oke, dan kita lihat pula yang sini. Itu telepon bimbit, kemudian orang tuh di tengah-tengah. Itu sebenarnya berlaku di mana itu juga adalah respon daripada pengguna. Contohnya saya mau post sesuatu khususnya di Facebook. Saya mau berkongsi sesuatu dan orang lain yang melihat, apabila dia tidak senang, dia akan memberikan pandangan-pandangan dia tanpa berpikir panjang. Itu akan menyebabkan individu tersebut mengalami kemurungan, depresi, dan pada masa sekarang tidak dinafikan banyak yang berlakunya bunuh diri, berlakunya terlalu banyak hal yang berlaku disebabkan oleh media sosial ini. Oleh sebab pengguna-pengguna dia memilih untuk menggunakan media sosial itu ke arah yang lebih negatif. Oke. Ini adalah keburukan menggunakan media sosial ini terlalu berlebihan, di mana berlakunya pembulian di dalam media sosial. Pembulian ini maksudnya dari segi dia tidak membuli dari segi dia punya fisikal, tapi dia akan bully individu tersebut daripada emosi dia, daripada dia punya mental, dan itu yang akan menyebabkan individu tersebut mengalami kemurungan, bermula dengan kemurungan, depresi, kemudian mengambil jalan mudah, yaitu membunuh diri. Seterusnya
keburukan dalam menggunakan media sosial itu secara berlebihan itu ketagihan. Kita akan ketagihan sehingga mengabaikan kerja yang lebih penting. Maksudnya kita lalailah. Oke, khususnya sebagai seorang pelajar. Oke, sebagai satu contoh di TikTok. Banyak juga pelajar-pelajar yang mempunyai account TikTok sehingga apa saja tren terbaru yang keluar di TikTok tuh dia akan menjadi ikutan. Dia akan menjadi ikutan. Dia akan mencoba sehingga kerja hakiki dia, assignment dia yang perlu dia buat tuh dia abaikan. Oleh sebab terlalu obses mau ikut tuh tren. Jadi dia semakin ketagihan sehingga dia tidak dapat mengawal. Dia tidak mengawal dia punya penggunaan media sosial. Oke. Seterusnya, keburukan penggunaan media sosial yang berlebihan ini juga kesehatan akan terganggu. Oke, ini biasanya bukan saja mau melayari internet yang mau tengok Facebook, mau tengok TikTok, tetapi bermain game juga akan menjadikan kita punya kesehatan terganggu. Tidak cukup tidur, tidak cukup tidur, tidak tahu jam berapa sudah. Tengok, tengok dulu dari dia macam nih, dari Facebook dulu dia scroll, tengok apa yang bagus di Facebook. Dia baca, komen, ketawa. Lepas tuh dia boring sudah di Facebook. Jam sudah jam 9:10 malam. Kemudian dia pindah pergi TikTok. Di TikTok, wah bagusnya banyaknya orang bagi tips. Kalau dia tengok yang bagi-bagi tips, bagus. Tapi kalau dia tengok yang tidak berfaedah, itu sangat merugikan dia. Dia tengok, jam sudah jam 12. Dia bosan sudah di sana, di TikTok. Dia pindah lagi aplikasi lain. Contohnya pergi Omi. Dia pindah, kemudian terlalu leka. Tengok. Lepas itu dia balik lagi pergi tengok Facebook. Dia putar sehingga sekali buka tingkap pagi sudah. Itu sebab dia kenapa kesehatan sangat terganggu apabila kita terlalu leka, terlalu obses dengan penggunaan media sosial. Jadi harus dikawal. Seterusnya di media sosial ini juga berlakunya penipuan dan pemalsuan. Ini terlalu banyak lah benda ini berlaku. Contohnya dia tengok di Facebook kan, ada promosi mau beli telepon begitu. Dia sudah bank in duit semua, sekali telepon tidak sama dengan apa yang dia nampak di tidak sama. Maksudnya ya skema, indah kabar daripada rupa, begitu. Itulah yang berlaku penipuan dan juga pemalsuan. Dan kena berhati-hati. Ini sangat banyak dan selepas dia ditipu, di sana juga sebenarnya dia kongsi macam mana dia tertipu. Dan banyak juga orang yang baca tetapi tidak mengambil tidak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. So, dalam media sosial nih dengar boleh, percaya jangan. Baca boleh, percaya jangan. Maksudnya di situ kita kena tengok apakah dia punya sumber itu betul, adakah sahih yang kita baca itu maklumat yang kita terima. Salah satu tips daripada saya bagaimana kita mau tahu sesuatu maklumat ataupun perkongsian itu sahih dan maklumat itu betul adalah saya akan membaca macam ini. Saya akan melihat siapa penulis dia, saya akan tengok rujukan. Maksudnya di situ ada review penulis yang maksudnya ada tokoh-tokoh yang berkata sesuai dengan apa yang dia katakan, apa yang dia kongsikan. Contohnya maklumat dia mau bagi tahu. Contohnya di Sabah. Di Sabah ini memiliki banyak dia bilang bangsa, banyak budaya. Itu. Semua orang boleh tulis benda tuh. Tapi macam mana kita mau tahu dia sahih atau tidak adalah kita tengok siapa dia rujuk. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita macam mana kita tahu maklumat yang dikongsi itu adalah sahih ataupun dia just tulis begitu. Jadi kena hati-hati. Dari sana juga penipuan dan pemalsuan ini dia berkaitan dengan terutama dengan penggunaan duit lah. Duit.
Kemudian ada juga yang menipu yang perempuan terutamanya, di media sosial itu dia mengaku sebagai single. Dia single, dia bilang rupa-rupanya sudah ada istri, ada anak. Jadi kena hati-hati dengan itu. So, seterusnya penyebaran berita maklumat palsu macam yang saya katakan tadi. Di mana pada masa sekarang nih, khususnya masyarakat yang ada masyarakat khususnya di pedalaman yang kebaru-baruan dengan penggunaan media sosial. Jadi apa saja maklumat yang dorang terima tuh mereka akan terus forward dan tidak melihat adakah berita itu sahih ataupun tidak, sehingga maklumat tersebut sampai kepada pihak-pihak tertentu, dan apabila sudah buat penyelidik, buat tinjauan, rupa-rupanya tidak benar. Sebab itulah kena hati-hati, baca, dengar boleh, percaya jangan. Kena tahu dulu apa yang adakah betul maklumat itu diberikan oleh pihak-pihak berwajib ataupun just dikongsikan kepada masyarakat untuk mau famous kadang-kadang kan. Seterusnya ada menulis status pribadi yang kurang wajar yang akan mencetuskan perbelahan sesama pengguna media sosial. Ini khususnya bagi mereka yang suka hal-hal yang sensitif. Contohnya isu perkauman, adat, agama. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu atau kita mau posting sesuatu, kita kena berkali-kali berpikir bahwa adakah yang kita post itu tidak akan merugikan orang lain, tidak akan mengganggu orang lain, begitu, tidak akan menyebabkan wall kita itu ataupun kita punya media sosial itu menjadi tumpuan. Dan terlalu banyak contoh yang berlaku seperti ini, khususnya sebagai satu contoh, kalau Insta famous kayak yang buat atau artis yang buat sesuatu pernyataan, dia akan menjadi bualan dan netizen tidak akan ketinggalan. Bahkan walaupun yang buat sesuatu masalah itu bukan berada di kalangan orang Malaysia, walaupun dia di luar negara, tapi netizen nih dia akan ambil tahu semua, dan semua benda tuh dia akan jadikan isu. Dia akan jadikan isu sehingga berlakulah perbelahan di dalam media sosial itu. Juga kita akan dapat lihat macam mana orang buat bagi komen, bagaimana orang mau maki, dan itu tidak mencerminkan diri dia, itu tidak menunjukkan akhlak yang baik. Bahkan bukan remaja yang buat, bukan anak-anak yang umur 13 sampai 17, tetapi yang dewasa, kemudian yang membaca itu semua adalah remaja, kanak-kanak, dan ia akan menjadi ikutan sehingga terjadilah pembulian, cyberbully. Maka terjadilah Malaysia tempat yang kedua paling agresif membagi komen. Sebab itulah kena hati-hati dalam membuat sesuatu di dalam media sosial. Sebab di media sosial itu betul kita punya account, suka-suka kita mau post apa, tapi kena fikir dia punya akibat. Jangan terlalu obses sehingga menyebabkan orang lain terasa. Sebagai contoh, saya tidak pandai makan sesuatu makanan daripada suku kaum lain. Cukup cakap makanan ini saya mungkin tidak sesuai dengan selera saya, seperti itu. Tidak perlu beri komen yang tidak baik. Itu mungkin adat budaya orang, dan itu akan menimbulkan sensitivity daripada orang lain. Dan bukan orang-orang biasa saja akan bagi komen, banyak yang akan bagi komen, bagi respon, bagi tindak balas. Sebab itulah tadi di awal saya bagi tahu di mana media sosial dahulu kita just menerima maklumat tetapi tidak dapat memberi pandangan, respon, maklum balas. Tetapi pada masa sekarang nih, apa saja maklumat yang disampaikan, siapa-siapa sahaja pengguna media sosial, dia dapat memberikan pandangan dia dapat meluahkan apa saja isi hati dia yang dia tidak sesuai dengan itu maklumat yang dia beri. Setakat ini ada pertanyaan.
Oke, sebelum saya ke langkah mengatasi, ada mungkin pertanyaan daripada rekan-rekan, mungkin dia mau tanya lagi. Ada? Kalau malu mau buka mic, type saja sana, saya coba baca. Sino ngayon no? Roy, nelamin di ba tayo? Gimana kepanderan? Anak, gimana kepada Kalau ada, saya bagi masa sekiranya ada persoalan. Oke, dan sebenarnya banyak lagi keburukan-keburukan penggunaan media sosial ini dalam kalangan kita. Dan sekiranya, kanak-kanak pada masa sekarang nih dia terlalu kecil-kecil saja sudah ada telepon sendiri, boleh melayari internet, dan itu kalau tidak dipantau sangat berbahaya untuk kita. Nah, sangat berbahaya untuk generasi akan datang. Begitu juga dengan pelajar-pelajar. Kalau tidak dipantau, kalau tidak dibagi masa itu dengan betul, kita akan terjerumus. Berbalik dengan saya punya perkongsian saya tadi, di mana kawan saya itu 24 jam dia dengan telepon bimbit dia, saya tidak tahu bila dia pergi makan, bila dia pergi mandi, dan bila dia pergi kelas. Terlalu lekah dengan dia punya bigo sehingga dia terpaksa berhenti. Dia berhenti, dia mengambil keputusan berhenti. Dia di dalam itu dia bertemu dengan seseorang, dan saya tidak tahu bagaimana dia berpikir pada masa itu. Dia bertemu dengan lelaki itu, kemudian lelaki itu boleh pula pegang dia punya card bank, semua. Dan saya, dia punya housemate tuh, dia punya roommate tuh, saya yang kena call oleh dia punya lecturer. Dia tanya, ini nak pergi mana? Ada dia. Saya beritahu ada, sebab saya sudah di kelas. Saya beritahu dia ada, tetapi dia tidak datang di kelas. Dan apabila pelajar-pelajar yang lain juga mereka juga mengalami masalah di mana dia tidak datang, tidak buat kerja kumpulan, terpaksa mereka mencari, kemudian yang last saya yang balik kena call, kena tanya di mana dia. Lecturer dia pun call saya, sedangkan saya tidak tahu dalam tidak terlalu lama. Dia punya jarak masa dia install saja Bigo dengan dia punya kegiatan itu berubah, berputar 360 derajat tuh dalam masa 2 minggu sahaja. Nah, di sana kita boleh lihat sekiranya kita terlalu lekah dengan penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan ini, terlalu obses, dia sangat merugikan kita, dan kita sendiri akan terlalu lekah sehingga mengabaikan nasihat-nasihat dari orang. Dia mengabaikan dia punya nasihat ibu bapak, dia punya parents mencari, dan dia bukan saja merugikan kita, tetapi membuatkan orang sekeliling kita juga mendapat masalah, bapak risau. Oleh sebab itu, gunakanlah media sosial ini dengan baik. Ada lagi soalan? Ada soalan lagi? Kalau tidak ada, saya akan teruskan lagi. Saya nak tanya satu soalan. Boleh. Kan cyberbully ni dah jadi nombor 2 di dunia kan? Malaysia kan? Ya, betul. Cyberbully ni boleh menimbulkan body shaming. Lepas tu dengan cyberbully ni juga walau hanya komen boleh buat orang bunuh diri kan? Ada cara-cara untuk mengatasi ke ataupun nasihat ke untuk kami, untuk rakyat Malaysia ni? Pada pendapat saya lah kan, macam mana mau hadapi cyberbully ni? Ya betul, dia sangat menjadi rasanya pembunuh, bakal menjadi pembunuh yang pertama. Bagaimana kita mau menghadapi ini? Bagaimana supaya kita tidak terjerumus ke arah yang seperti itu? Yang pertama, untuk diri saya sendiri juga dan untuk semua, kita kena berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Sebelum memberikan komen ataupun memberikan pendapat, kena berpikir 2 kali.
Oke, berpikir 2 kali, apakah yang saya akan katakan ini akan memberi dia dorongan, sokongan, semangat. Oke, contohnya, sebagai salah satu contoh, orang yang biasanya menjadi cyberbully ini adalah orang yang kedapatan membuat kesalahan. Contoh, sebagai salah satu contoh, mungkin dia melakukan sesuatu, contohnya, mohon izin untuk saya kongsikan adalah contoh dia terlanjur begitu. Dan apabila orang tahu, orang ataupun netizen, dia bermula dari netizen yang kecil tahu, dari kelompok yang kecil dahulu tahu. Kemudian apabila orang pergi komen, dan dia akan menjadi satu bulan yang sangat besar sehingga satu community boleh tahu benda itu. Dan apabila semua orang memberikan menyalahkan dia, berikan komen yang tidak bagus, dia akan memudaratkan individu tersebut. Dia akan mendorong individu tersebut untuk berada dalam fase ke arah bunuh diri. Nah, jadi bagi saya sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang yang mempunyai pendidikan yang kira orang kata oke, kita harus lebih peka, berpikir positif, sentiasa berpikir positif dalam melakukan sesuatu. Contohnya kita tahu dia melakukan kesalahan itu, tetapi bagaimana kita tidak boleh ubah benda itu, kita tidak boleh ulang benda itu berlaku lagi. Jadi apa yang patut seharusnya dilakukan adalah memberikan dorongan, kata-kata nasihat kepada dia. Oke, berikan dia semangat, berikan dia kekuatan untuk teruskan hidup dia. Jangan cyberbully. Oke, contohnya mungkin kita tahu dia kawan, jadi kita beritahu sana terus kuat, apapun dugaan, begitu. Tidak perlu cakap, nah itulah dulu diberi nasihat tidak dengar. Yes, no, stop. Sebab itu yang akan mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang lebih kejam daripada apa yang dia pikir. Oke, dan sebenarnya ini berlaku di sekeliling saya, di mana dia seperti itu, dan community bukan sahaja di media sosial, tetapi terus memberi respon yang sangat tidak bagus kepada mereka, sehingga dia akan membuatkan individu tersebut berada dalam fase kemurungan. Dia tidak mempunyai semangat lagi, dia depres oleh sebab kata-kata itu saja. Kata-kata yang orang buat, komen yang orang bagi. Boleh dengar lagi? Boleh. Oke, risau terputus rangkaian. Tetapi dia sebenarnya memiliki lagi kekuatan dia untuk terus bangkit. Tetapi apabila dia melihat orang sekeliling dia memberi dia tekanan, memberi komen-komen pandangan yang sangat negatif, itu yang akan membuatkan dia sebenarnya berpikir alangkah bagusnya dia mau bunuh diri saja daripada meneruskan kehidupan. Sebab semua orang pandang serong kepada dia. Sepatutnya yang salah itu kita betulkan, tetapi dengan teguran yang bagus, tidak perlu ungkit balik, begitu. Jadi pada pendapat saya, sekiranya kita mendapati ada individu-individu yang mungkin ada salah laku, mungkin ada tindakan-tindakan yang tidak betul berlaku, kita tahu dia salah, tetapi kita bagi improve yang baik, komen-komen yang positif, supaya dia tidak melakukan benda itu dan tidak membuatkan dia ke fase yang merugikan diri dia sendiri. Dan sebenarnya bila melihat keadaan di Malaysia nih, netizen akan memberi serangan balas yang terlalu melampau sehingga itu yang akan menjadi menjadi puncak sebenarnya seseorang itu kemurungan, depresi, dan bunuh diri. Cyberbully ini. Sebab itu sebelum melakukan apa-apa, kena berpikir apakah tindakan saya ini betul, apakah komen yang saya akan berikan ini akan memberi dia semangat atau sebaliknya, ataupun adakah komen saya ini, kadang-kadang komen kita itu sedikit saja,
tapi orang lain yang akan oke, dia pun komen macam ni, dia pun ikut. Nah, jadi daripada satu orang, daripada kita yang baru komen yang itulah kamu tidak pandai dengar karena cakap. Daripada komen itu orang akan ikut sehingga individu yang kita katakan itu mengambil keputusan secara terburu-buru. Oke, so berhati-hati dalam memberi pandangan, khususnya di media sosial, memberi pandangan, memberi komen kepada siapa-siapa sahaja. Dekat ni boleh apa ni? Boleh diterima kata jawapan. Boleh. Itu adalah pendapat saya. Maksud dia macam kita komen satu tu je kan? Macam virus lah. Ya. Kita komen satu lepas tu dia merebak macam tu kan? Yes, betul. So, kena hati-hati. Kalau komen yang tidak apalah nanti. Kan kalau coba kita komen sesuatu yang positif terlebih dahulu, orang akan ikut positif. Tapi bila kita sudah komen yang, itulah sebab dia kamu dulu tidak dengar. Itulah kejadian seperti itu. Maka orang lain pun akan ikut tanpa kita sadar. Daripada kita punya komen yang ringkas tu saja menjadi ikutan orang ramai gitu. Maksudnya dia jadi macam virus lah begitu. Tetapi tidak baik. Ada lagi? Kalau yang untuk yang dibuli pula tu macam mana? Kalau dia kena bully, kena komen yang negatif kan? Macam dia nak naikkan semangat dia balik untuk abaikan komen-komen tu supaya dia tak buat benda bukan-bukan, bunuh diri ke? Bagaimana seorang, contohnya mungkin ada di kalangan kita di sini menjadi cyberbully. Macam mana kita menghadapi benda-benda yang macam tu? Yang pertama adalah kena ingat, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang akan memberikan kekuatan tanpa diri kau sendiri yang mau bangkit daripada masalah itu. Apabila kita meletakkan masalah kita itu di atas, apabila kita meletakkan diri kita atas dari masalah itu, maka kita akan dapat mengatasi dia. Walaupun mungkin apa saja yang kita post itu mungkin kita mau berubah gitu, tapi orang just komen tapi yang tidak bagus, yang negatif, yang menjatuhkan kita. Tetapi apabila kita tetap pandang ke depan, tetap positif, apa yang negatif yang diberikan oleh netizen itu, pandangan orang lain yang negatif itu, apabila kita jadikan dia, kita tukar dia pergi positif, sesuatu benda di depan akan jadi positif. Jadi kalau kita menjadi bangsa cyberbully, yang pertama, sekiranya dia berlebihan sehingga mengancam keselamatan diri, yes, yang penting buat laporan. Seterusnya, sekiranya dia just melibatkan emosi, cari kawan yang kita boleh percaya. Kalau tidak percaya kawan, cari seseorang konselor mungkin yang boleh membantu kita untuk mengembalikan kita punya emosi. Mungkin dia akan membantu kita. Orang tu mungkin tidak akan 100% dapat membantu, tapi bila kita kongsi dengan orang ni, kita akan rasa lebih lega. Tapi kena pilih, pandai pilih siapa harus kita cari. Sebab sometimes orang tu dia menjadi pendengar, tetapi dia boleh saja merubah lagi cerita tu dan itu akan menjadi lebih buruk lagi. So, kena pandai pilih kawan. Sekiranya kita menjadi mangsa cyberbully ini, kena pilih kawan untuk supaya kita punya emosi dan mental ini tidak terlalu terperangkap dalam masalah itu. Jadi kena buka dan terima. Kalaupun pada masa lalu mungkin kita sudah buat salah, tetapi untuk mengubah dia sangat tidak dapat. Jadi kena move on, pergi depan. Apapun yang berlaku di belakang, tetap berpikiran positif. Dan yang paling penting adalah kuatkan diri sendiri. Sebab saat kita jatuh, saat kita tidak punya apa-apa, tidak ada seorang pun yang akan dapat menolong kita. Bahkan ada pun ibu bapa kita, tetapi kalau kita tidak sendiri mau bangkit daripada apa yang kita lakukan itu, tidak sendiri mau melawan pandangan-pandangan orang, melawan komen-komen negatif orang. Bila kita meletakkan semua itu di atas kita, di sanalah kita akan lemah, di sanalah kita akan jatuh. Oleh sebab itu, sebagai kalau ada di kalangan kita yang menjadi mangsa cyberbully, tetaplah kuat, tetap berpikir positif dan
kena ingat bila kita sebenarnya menjadi bualan orang, bila orang pergi macam pergi attack kita, banyak orang yang pergi kecam-kecam kita, sebenarnya kita sudah berada selangkah di depan mereka. Jadi jangan biarkan orang-orang tersebut menang dan kita kalah sebab apa? Kita punya emosi yang tidak stabil, kita punya mental yang tidak kuat. Jadi kuatkan hati, kuatkan semangat, dan berusaha untuk bangkit dan tidak melakukan hal-hal yang membolehkan orang-orang pikiran negatif terhadap kita. Ya. Oke, Posati juga jawaban dia. Boleh diterima? Bantu. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Kalau ada, saya buka lagi. Oke, saya akan teruskan lah ya. Oke, seterusnya adalah macam mana kita mau mengatasi masalah penggunaan media sosial ini. Sebenarnya kita sendiri tahu, kita tahu macam mana mau supaya kita kurang obses dalam media sosial ini, kita dapat kita dapat kurangkan penggunaan media sosial itu, menghatkan penggunaan media sosial itu. Sebenarnya dia bermula daripada diri kita sendiri. So yang paling penting adalah disiplin di dalam diri sendiri. Oke? Disiplin di dalam diri sendiri, bahwa kita ada certain dia bila kita perlu kita buka media sosial, tetapi jangan terlalu berlebihan, karena tetaplah ingat bahwa ada saja kita punya kerja hakiki yang perlu kita buat dan yang paling penting daripada media sosial ini. Oke, dan untuk mendapatkan maklumat berita yang sahih, yang macam saya ceritakan tadi, pastikan ada dia punya sumber rujukan dia, toko yang dia ambil siapa, dan sekiranya berita dari dia, pastikan ada nama dia, ada nomor telepon dia. Dan bila sebenarnya kita media sosial ini terlalu banyak yang dia bagi sesuatu maklumat, kemudian maklumat itu tidak disertakan dengan dia punya pernyataan nama dia dan juga mungkin nomor telepon yang boleh dihubungi. Jadi sebenarnya maklumat itu boleh saja kita sangkal, sebab kita tidak tahu kesahihan dia macam mana. So apabila dia meletakkan maklumat diri dia di dalam tulisan itu dan kita menghubungi dia dan betul dia yang membuat pernyataan tersebut, maka itu maklumat yang kita boleh percaya. Oke, dan seterusnya ya macam saya katakan tadi, berpikir lebih panjang sekiranya ingin memberikan komen, pandangan atau memuat naikkan sesuatu post mungkin, gambar-gambar. Oke, sebagai contoh di sini, oke, kita mau posting sesuatu dan sebagai seorang biasanya masyarakat ini akan memandang tinggi pelajar-pelajar yang belajar di university. Dan apabila orang melihat kita punya posting yang mungkin kurang enak gitu, kurang baik gitu mungkin, dan itu akan menjadi bualan orang, akan menyebabkan orang berpikir negatif terhadap kita melalui kita punya posting. Oke, daripada apa yang kita buat saja, status yang kita buat saja, itu akan membuatkan orang berpikir, oh rupanya dia begini. So kita kena hati-hati dengan apa yang kita buat di dalam media sosial. Seterusnya, dalam media sosial ini kita haruslah mempunyai pendirian yang tegas, tetap. Oke, maksudnya di sini adalah kita mau berkenalan dengan seseorang. Oke, kita mau berkenalan dengan seseorang, kita tidak akan percaya, pastikan kita tidak percaya dengan dia 100% sebelum kita bertemu dengan dia face to face. Nanti contohnya lah kan, mau cari girlfriend atau boyfriend di dalam media sosial ini, sangat banyak orang begitu, yang ada yang dia mendapat dia punya jodoh dari media sosial kan, tapi di media sosial ini dia cantik, handsome, tapi apabila face to face, di sana baru kita tahu macam mana indah kabar daripada rupa. So kena hati-hati, berpendirian tetap tegas, di mana
saya tidak akan menerima kamu, begitu contoh lah kan, saya tidak akan menerima kamu selagi saya tidak bertemu dengan kamu face to face. So itu yang sepatutnya kita lakukan di dalam media sosial. Oke. Seterusnya, oke, ini yang lebih penting yaitu penggunaan media sosial sebagai seorang pelajar dan bakal menjadi seorang pendidik. Oke, seorang pelajar di university ini sebenarnya saya punya pengalaman, kita akan menjadi idola kepada kita punya adik-adik, sepupu-sepupu yang lain, sekampung. Jadi kena gunakan media sosial itu dengan betul, apalagi kalau menjadi seorang pendidik. Oke, yang pertama ini adalah sedikit perkongsian daripada saya, di mana jadikanlah media sosial ini sebagai tempat untuk menambah bahan-bahan belajar dan mengajar nanti. Oke, bahan-bahan belajar mungkin ya macam saya kongsikan tadi, mungkin ada pelajar-pelajar yang sudah buat dia punya research kan, gitu, maklumat-maklumat budaya mungkin, dan kita boleh ambil itu. Kita boleh ambil untuk menambahkan kita punya maklumat. Oke, mungkin dia bagi tips-tips di sana, oke, nota-nota, jadi kita boleh ambil itu. Dan untuk bakal menjadi seorang guru nanti, kita tengok apa perfungsian guru-guru senior yang sudah mereka lakukan di dalam media sosial. Sangat banyak itu, sangat banyak, dan kita sejak mau ambil yang mana dan kita mau menilai dia macam mana. Seterusnya, jadikanlah media sosial ini sebagai tempat untuk kita sebagai seorang pelajar untuk berkongsi pendapat yang barnas, tips dan sebagainya. Mungkin kita boleh bagi tips macam mana belajar, oke, bagi kata-kata semangat, dorongan kepada yang lain. Oke, dan seterusnya nanti jadikanlah, bila sudah jadi guru, jadikanlah media sosial ini sebagai satu tarikan dalam pengajaran. Oke, contohnya yang media sosial ini kita boleh guna dalam pengajaran, mungkin boleh sejak seorang guru itu menggunakan TikTok untuk belajar, mengajar anak-anak muridnya. Jadi tidaklah sia-sia anak-anak murid yang lain, remaja-remaja lain ada account TikTok tapi ada buat kerja ataupun buat sesuatu yang tidak berfaedah. Tapi apabila guru menggunakan media sosial itu sebagai satu tarikan dalam pengajaran, sudah pasti dia akan memberi impak yang positif. Oke, dan yang seterusnya, jadikanlah media sosial ini tempat untuk memuat naik sesuatu yang positif yang akan menjadi sumber ilham kepada yang lain. Oke, tips menjaga menjaga, mungkin bagi dia tips macam mana supaya tidur cukup pun akan menjadi ilham, menjadi sumber kepada yang lain. Tips untuk belajar, oke. Tips untuk bangun pagi, mungkin menggunakan media sosial juga merupakan satu hal yang sangat bagus untuk dikongsi. Macam mana kita, masing-masing diri kita individu, contohnya kamu semua, macam mana kamu handle sebagai seorang pelajar dan macam mana kamu menggunakan media sosial itu. Dan itu adalah satu perkongsian yang akan memberi ilham, memberi semangat kepada yang lain. Dan seterusnya, ini adalah yang paling penting, yaitu jadikan media sosial ini seperti cermin. Kenapa saya mengatakan bahwa jadikan dia sebagai cermin, di mana sebenarnya apa saja adalah orang katakan bahwa tidak sama apa yang saya post itu sebenarnya tidak sama dengan diri saya sendiri. Tidak. Dia akan berkait rapat dengan diri kita. So, apa yang kamu pikir, apa yang ada dalam hati kamu, itu juga yang akan kamu keluarkan. Oke, dan sekiranya kita post saja benda itu yang dia dari hati kita, bermaksud itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. So, pastikan media sosial itu menjadi tempat kita berkongsi sesuatu yang baik, sesuatu yang menjadi pedoman untuk yang lain. Ingat saja bahwa kita anggap saja media sosial itu sebagai cermin. So, apabila kita mengeluarkan sesuatu yang tidak baik, maka itu adalah dari diri kita sendiri. Dan apabila kita mengeluarkan sesuatu yang baik, orang akan berpikir positif tentang kita, orang tidak akan mengecam kita, dan orang akan sentiasa, kita tidak minta dihormati, tetapi melalui daripada apa yang kita buat di media sosial, orang akan menghormati kita, begitu. So, jadikanlah media sosial itu sebagai cermin untuk kita.
melakukan sesuatu yang baik dan menjadi ilham kepada yang lain. Oke, ada pertanyaan setakat ini? Mungkin Maksud dia kalau kita gunakan media sosial ke arah positiflah diri kita. Kalau yes. negatif lah diri kita, macam tu lah. Ya, betul. So, ada juga orang mengatakan bahwa apa yang saya post di media sosial tidak sama dengan apa yang dalam diri saya, tetapi bagaimana orang berpikir? Adakah orang lain akan berpikir benda yang sama seperti yang kau pikir? Tentunya tidak. So, itulah sebab dia kenapa dia menjadi cerminan untuk diri kita. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Mungkin akhir sudah nih. Oke, sebenarnya kenapa lagi saya begitu, kenapa saya nyatakan begitu, sebab sebagai seorang pelajar nih dan bakal menjadi seorang pendidik, kamu tuh pendidik itu sangat menjadi satu kebanggaan, bukan sahaja kita punya keluarga, tapi orang-orang lain, kita punya masyarakat sekampung, masyarakat sedaerah kita, oke, dan itulah sebab dia kenapa dia merupakan satu cerminan untuk kita sebagai seorang bakal menjadi seorang pendidik kelak. Jadi kena hati-hati dengan penggunaan media sosial. Dia tidak terlalu ikut tren boleh, tetapi jangan sampai memalukan diri, jangan sampai orang berpikir bahwa oh rupanya dia begitu. Seperti itu maksudnya. Oke, ada lagi? Saya ada soalan. Oke. Seperti yang kita tahu, ada setengah orang melakukan perkara yang memalukan diri sendiri di media sosial untuk mendapat followers yang ramai ataupun untuk menarik perhatian orang. Pada pendapat kamu, adakah perkara tu wajar ataupun tak wajar melakukan perkara yang memalukan untuk menarik perhatian orang lain? Okey. Terima kasih. Okey, thank you soalan dia. Okey, pada pendapat saya, ya betul. Ramai di kalangan remaja dan siapa-siapa saja melakukan sesuatu yang memalukan diri untuk mendapatkan follower ramai, mendapatkan sebab kita tahu media sosial ini sekarang dia boleh income, betul. Tapi ramai orang yang menjadikan itu sebagai satu platform untuk memalukan diri. Satu, kenapa berlaku seperti saya rasa benda itu sangat tidak wajar untuk kita. Sebab saya percaya rezeki itu akan datang tepat pada masanya. Jadi kita tidak perlu menunjukkan sesuatu yang akan memalukan diri kita. Tidak perlu mengaibkan diri kita sendiri di media sosial. Sebab kalau Tuhan katakan ini rezeki kamu, maka itulah rezeki kita. Jadi tidak perlu kita mengekspos, tidak wajar untuk seseorang itu terlalu mengekspos diri dia di media sosial sehingga memalukan diri, sehingga sebenarnya kan ia bukan saja memalukan diri sendiri tetapi memalukan keluarga juga. Jadi sangatlah tidak wajar sebagai seorang pelajar, khususnya seorang yang bakal menjadi seorang guru, untuk berbuat demikian. Tetaplah percaya bahwa rezeki itu akan datang tepat pada masanya. Ada saja orang-orang yang buat konten seperti biasa, tidak perlu memakai sesuatu yang menjolok mata gitu, tidak perlu terlalu sampai memalukan diri begitu. Ada saja orang buat begitu, tetapi rezekinya tetap terbuka luas sebab Tuhan yang mudahkan semuanya. So, tidak wajar bagi seseorang itu kalau mau famous tetapi memalukan diri sendiri. Sangat tidak wajar. Oke, gunakanlah satu platform itu dengan betul dan percaya pada rezeki masing-masing. Ya. Adakah itu menjawab? Ya, sudah menjawab. Ya. Ada lagi? Saya ada soalan. Okey. Daripada pandangan masyarakat lah, kenapa masyarakat ni lebih minat kepada figura di media sosial yang terlibat dengan kontroversi semua tu? Okey. Kenapa dia lebih minat? Okey, kenapa dia masyarakat lebih berminat dengan yang macam itu? Okey, sama seperti yang saya cakap tadi. Bila seseorang memulahkan komen atau pandangan yang menjadikan
itu sebagai ikutan, maka dia akan orang akan apa yang berlaku, apa yang terjadi, apa yang dia lakukan sehingga orang nih komen macam nih. Nah, itu akan menjadi ikutan. Maksudnya di situ dia bermula dengan diri dia sendiri sehingga sama yang saya katakan tadi bahwa bagi pandangan yang positif, maka orang lain akan bagi yang positif juga. Dan apabila masyarakat ini terlalu memandang sesuatu sosok yang, maksudnya figura yang terlalu famous, tetapi kadang-kadang ada benda yang dia lakukan itu semua sebenarnya berasal daripada netizen juga. Pandangan orang yang pada mulanya sebenarnya sekiranya dipikirkan benda itu tidaklah terlalu besar, tetapi apabila orang berpikir bahwa dia apa dia buat ni, kenapa dia lakukan macam ni, dia komen sesuatu tu sehingga orang lain ikut, itu yang menjadi kenapa netizen, masyarakat tertumpuk kepada benda tu, sebab mereka juga mau tahu kenapa apa yang dia lakukan sehingga dia jadi famous, sedangkan sebenarnya kesalahan itu biasa sahaja dilakukan dan dia menjadi apa namanya, dia biasa sahaja, tapi dia menjadi famous sebab satu mungkin dari segi darjat orang tu. Okay, kita pun tahu macam mana di Malaysia, betul? Dia sebab dia artis satu, dia sosok yang memiliki segala-galanya, mungkin kemudian dia punya pengaruh terlalu besar untuk orang masyarakat ikut, sehingga apa saja yang dia buat itu masyarakat akan tengok, padahal sebenarnya itu semua biasa dan orang yang biasa juga yang memulakan. Begitu. Jadi kalau kita tengok banyak sahaja yang contohnya artis-artis yang buat kesalahan, tapi kamu coba bandingkan dengan artis yang kurang famous. Bandingkan dengan artis yang kurang famous, sama juga. Tapi yang membuatkan dia makin membesar itu adalah masyarakat itu sendiri, orang-orang yang biasa itu sendiri yang memberikan pandangan, memberikan komen sehingga dia menjadi luar biasa. Sehingga orang pun, apa yang terjadi? Jadi dia pun mau tengok, dia pun mau melihat apa yang terjadi, apa orang tu buat. Begitu. Kenapa dia menjadi famous dan kenapa orang-orang masyarakat pada masa sekarang memandang itu. Dan ramai sebenarnya masyarakat memandang lebih ke arah yang negatif daripada yang positif. Sebab itu tidak dinafikan Malaysia ni dia punya netizen sangat cepat bekerja. Begitu. Adakah itu menjawab? Okey. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang mau bagi soalan? Kesimpulan daripada semua yang saya katakan tadi adalah sebagai pengguna media sosial, jadilah pengguna yang bijak. Ambil peluang dan kesempatan. Contohnya jadikan media sosial itu tempat untuk menjana income, untuk membantu diri, membantu keluarga, dan bertanggung jawab dalam apa juga yang hendak dilakukan. Contohnya kita mau post sesuatu tuh, pastikan kita akan bertanggung jawab dengan dia punya kesan. Jangan nanti sudah terjadi, orang sudah pergi komen-komen yang tidak bagus di media sosial, barulah menyesali. Selalu orang buat salah dulu baru minta maaf. So yang seterusnya adalah kesimpulannya, janganlah terlalu leka sehingga mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang pelajar dan bakal menjadi pendidik. Dan sentiasa berhati-hati, jaga diri baik-baik di media sosial. Sebab banyak benda yang tidak perlu sebenarnya kita lakukan di media sosial. Mana yang bagus ambil, maksudnya mana yang positif itu yang kita ambil, mana yang negatif tidak perlu diambil, tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu menjaga tepikan orang gitu. Just jaga diri sendiri sudah cukup, dan jaga cara bercakap, cara bergaul, cara menggunakan media sosial itu sudah cukup untuk menjaga diri kita sendiri. Itu saja mungkin daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga perkongsian saya dapat membantu sedikit sebanyak pelajar-pelajar, mungkin untuk diri saya sendiri juga sebagai peringatan kepada kita semua bahwa sekiranya media sosial itu kita gunakan dengan betul, dengan baik, dia akan memberikan impak yang positif kepada kita, dia akan memberi income yang bagus untuk kita, membantu kita keluarga. Tetapi apabila kita menggunakan media sosial itu dengan
ke arah yang lebih negatif, maka kehidupan kita akan berubah, kita punya kegiatan juga akan berubah, dan kita akan mengabaikan banyak hal yang sepatutnya kita lakukan di semasa kita masih remaja. Dan pastikan kita senantiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial, dan dengar boleh di media sosial nih, dengar boleh, percaya jangan. Percaya jangan. Jadi kena ambil tahu, ambil peduli, selidiki dulu adakah benda itu benar atau tidak, maka semuanya akan jadi positif. Dan akhir sekali daripada saya, yang baik itu datang daripada Tuhan, dan yang tidak baik itu mungkin dari segi kata-kata yang tidak baik, kasar mungkin itu datangnya dari diri sendiri. Sekian dan makasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Cik Makrolin Marlin, graduan Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah Universiti Malaysia Sabah, atas ucapan dan kesudian untuk menyampaikan ceramah. Dengan harapan apa yang telah beliau sampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat terhadap diri kita sendiri dan dapat disampaikan kepada orang lain. Bak kata pepatah yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu merupakan takwa, mengantarkan ilmu merupakan ibadah, mengulang ilmu merupakan zikir, mencari ilmu merupakan jihad. Seterusnya, diminta untuk semua buka kamera untuk sesi bergambar. Okey. Buka kamera untuk sesi gambar. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah sudah program penggunaan media sosial kepada pelajar Universiti UPSI kita pada hari ini. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami mohon beribu kemaafan. Sekian, berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga UPSI, untuk memastikan kita mencapai bintang, kita kena bersatu, kita kena bersama untuk memastikan kita semua cemerlang bersama. Saling menghargai, saling berbudi, sanjung tinggi tradisi.